Balik lagi di Belajar Bersama Ibu Dewi. Pernahkah kalian mendengar yang seperti ini? Teh sate. Sate berapa? Sebungkus sate 2. Pasti kalian sudah tahu yang diucapkan oleh penjual sate dan pembeli sate menggunakan dua bahasa yang berbeda. Ini terkait dengan ragam bahasa. Dilihat dari bahasanya, kita bisa tahu itu adalah dua dialek yang berbeda. Di sini terlihat bahwa bahasa itu mempunyai ragam atau variasi yang berbeda-beda, walaupun memang yang kita pakai adalah satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Hanya saja karena terkait dengan daerah, wilayah, sejarah, sehingga menyebabkan adanya perbedaan dialek atau perbedaan ragam bahasa yang digunakan. Secara simpelnya, ragam bahasa ini adalah variasi bahasa yang digunakan dalam keadaan tertentu, apapun medianya, baik lisan maupun tulisan. Keadaan tertentu yang dimaksud di sini adalah kepada siapa dia berbicara, hal apa yang diceritakan, hubungan pembicara. Yang paling penting adalah bagaimana ketika ragam bahasa itu akan mempengaruhi sampainya makna atau tidak kepada pendengar. Ada beberapa penyebab timbulnya ragam bahasa. Yang pertama, faktor budaya. Dimana kalau kita lihat ada beberapa daerah yang memang beda kultur budayanya. Misalkan di daerah Jawa dan di daerah Timur atau daerah Papua pasti akan berbeda kultur budayanya. Sehingga ragam bahasa yang dihasilkan pun berbeda. Faktor sejarah. Hal ini terkait dengan kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan sejak dahulu sehingga mempengaruhi kebiasaan yang dilakukan saat ini yang berbeda dari kebiasaan dari daerah-daerah yang lainnya. Karena memang sejarahnya berbeda. Faktor demografi. Misalkan orang-orang yang tinggal di pinggir pantai dan orang-orang yang tinggal di daerah pemukiman pasti akan berbeda ragam bahasa yang digunakan. Ini terkait dengan intonasi dan volume suara yang digunakan. Jadi, kalau daerah sekitaran pantai, pasti suara yang digunakan atau volume suara yang digunakan pasti lebih tinggi. Karena kalau di daerah pantai kan jangkauannya luas. Jadi suara yang dibutuhkan untuk sampai ke orang lain itu harus besar. Sedangkan kalau di daerah pemukiman, tanpa mengeluarkan suara dengan volume yang tinggi, itu sudah bisa terdengar. Kita sapa hai saja antara rumah satu dan rumah yang lainnya itu akan terdengar. Dan yang terakhir adalah faktor perkembangan zaman, di mana seiring berkembangnya zaman, maka ragam yang digunakan akan berkembang pula. Misalkan seperti saat ini, saat situasi sedang dilanda COVID misalkan. Banyak ragam bahasa yang baru yang lahir karena COVID ini. Misalkan, kita tahu kalau saat ini itu sudah ada yang namanya new normal. Ketika kita mendengar kata new normal, kita sudah tahu bahwa itu merupakan suatu keadaan di mana kita dengan kondisi di tengah COVID ini menjalankan kehidupan sehari-hari itu dengan menggunakan masker, selalu membawa hand sanitizer, dan sudah bisa melakukan kegiatan di luar sana tapi dengan menggunakan protokol kesehatan. Itulah new normal di era ini. Sedangkan kalau kita mau bandingkan dengan yang dulu kita tidak mengenal new normal gitu. Jadi karena perkembangan zaman, kita mengetahui adanya ragam bahasa yang baru yang saat ini lazim digunakan. Oke. Sekarang kita mau bahas tentang jenis-jenis ragam bahasa. Kalau dilihat dari segi penuturnya, ragam bahasa itu terbagi 4. Yang pertama, ragam dialek. Seperti yang kita saksikan di awal tadi, yang menciri khaskan daerahnya. Misalkan seperti tadi, teh sate. Pasti kita tahu bahwa ini adalah dialek Madura. Kemudian di daerah Sulawesi, misalkan di Sulawesi Selatan misalkan ya. Mau kipik mana? Ada kata ki. Artinya ucapannya itu lebih sopan. Jadi tanda ki di situ untuk bentuk sopan ya. Dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua, ragam terpelajar. Di mana pada ragam ini digunakan oleh kalangan yang memang sudah mengenal bahasa yang baku dan tidak baku. Misalkan dalam penyebutan kata film, kata bakunya kan film. Masih ada yang menyebutkan film, video gitu kan. Nah, kalau
ragam terpelajar dia sudah mengetahui hal-hal itu, bahwa yang disebut itu harusnya film atau yang disebut itu harusnya video. Kalau misalkan di Sulawesi Selatan kita sering mendengar kalau kata yang berakhiran n, misalkan makan, sering disebut makang gitu. Jadi kalau yang sudah belajar bahasa pasti tahu kalau makang ini sebenarnya itu adalah makan. Nah, kalau dilihat dari cara berkomunikasi, hanya ada dua, lisan dan tulisan. Ragam lisan adalah ragam yang kita gunakan ketika kita berbicara, sedangkan ragam tulis adalah ketika kita menyampaikan sesuatu dalam bentuk tulisan. Ada beberapa perbedaan antara ragam lisan dan ragam tulisan. Memerlukan kehadiran orang lain, unsur gramatikalnya tidak perlu lengkap, terikat ruang dan waktu karena memang terjadi hanya ketika kita berbicara langsung dengan orang tersebut. Dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara yang menggantikan tanda baca kalau di ragam tulis. Sedangkan ragam tulis bertolak belakang dengan ragam lisan. Pada ragam tulis tidak memerlukan kehadiran orang lain karena kita berkomunikasi dengan melalui tulisan. Adanya unsur gramatikal agar makna yang ingin kita sampaikan itu sampai ke pembaca. Tidak terikat oleh ruang dan waktu karena kita bisa menulis kapan saja dan mengirimkan kapan saja. Dipengaruhi oleh tanda baca yang seperti saya sampaikan tadi di awal. Kekurangan dan kelebihannya sih saling berkaitan juga ya. Jadi misalkan kalau ragam lisan itu ketika berkomunikasi kita bisa langsung menyampaikannya secara langsung, dan kalaupun ada kesalahan di dalam penyampaian informasi tersebut kita bisa langsung merevisi apa yang kita sudah ucapkan tadi. Sedangkan kalau pada ragam tulis memang tidak membutuhkan kehadiran orang lain di tempat itu. Tapi ketika ada kesalahan dalam penulisan sehingga makna yang kita ingin sampaikan itu tidak sampai, nah itu butuh waktu untuk direvisi lagi. Jadi kita harus mengirimkan dulu, mereka baca, mereka belum mengerti, mereka kembalikan lagi dalam bentuk tulisan, baru kita bisa merevisi. Sedangkan kalau kita bicara langsung, kita bisa langsung tahu yang kita sampaikan ini apakah sudah sampai ke teman kita nih, yang teman kita berkomunikasi atau belum. Kalau belum sampai, kita bisa jelaskan ulang lagi pada saat itu juga. Jadi lebih menghemat waktu dibanding kalau ragam tulis. Jika dilihat dari topik pembicaraannya, dikenal ada 4. Ragam sosial, yaitu bagaimana kita berkomunikasi dengan orang sekitar, entah itu saudara, orang tua, teman, dan sebagainya. Yang kedua, ragam fungsional, di mana ini terkait dengan penggunaan bahasa yang lebih formal atau lebih resmi, karena memang lingkupnya sekitar profesi atau lembaga tempat kita bekerja. Ragam jurnalistik adalah ragam yang digunakan ketika menulis sebuah berita, yang sering digunakan di media massa, entah itu dalam bentuk tulisan yaitu koran atau artikel yang ada di internet, ataupun dalam bentuk audio visual, misalkan berita ataupun acara-acara yang memang mengandung informasi audio visual dalam lingkup media massa. Ada juga ragam sastra, di mana kata-kata atau bahasa yang digunakan lebih ke arah pembuatan sastra, entah itu puisi atau cerita, di mana kita menggunakan imajinasi kan, sehingga pembaca atau pendengar seakan-akan mengalami sendiri atau bisa merasakan atau bisa membayangkan apa yang ditulis oleh penulis ini. Misalkan kalau sastra kita ambil aja saja yang gampangnya seperti Harry Potter misalkan, atau Lord of the Ring misalkan. Ketika kita baca, kita bisa terhanyut oleh ceritanya gitu. Ketika kita menonton, kita juga bisa hanyut, seakan-akan kita ingin merasakan apa yang terjadi di dalam cerita itu. Ada juga ragam politik atau hukum. Nah, kalau ini lebih ke arah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Jadi kalau bahasa politik ini yang menuturkan di kalangan-kalangan penguasa di suatu negara. Kalau ragam hukum, ciri-cirinya dia bahasanya panjang dan pola kalimatnya juga luas, di mana dalam satu kalimat pasal biasanya mengandung kalimat yang panjang sekali. Padahal mungkin kalau mau kita lihat, ini bisa dipendekkan menjadi satu kalimat yang lebih pendek. Hanya saja di ragam hukum ini memang
memerlukan kalimat yang panjang karena terkait dengan norma-norma ataupun ada kata-kata yang memang membutuhkan penjelasan yang lebih rinci karena ini kaitannya dengan keadaannya serta situasinya. Jadi biasanya dalam satu kalimat itu ada aturannya, ada kalimat penjelasnya juga, dan juga ada situasi dan kondisi yang berlaku pada pasal itu misalkan. Jadi memang kalau kita lihat bahasa dalam bidang hukum ini lebih panjang dibanding bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Oke, jadi itu dia pembahasan kita mengenai ragam bahasa. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa tanyakan di kolom komentar agar bisa kita bahas di pembahasan berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah. Belajar bersama Ibu Dewi. Bye. Kalau yang ini probably gitu kayak confused, gimana ya, kayak skeptical gitu ya, which is gue masih kayak gitu. Kita taunya itu daerah mana? Bisa kamu jawab di kolom komentar.